Kalau gitu langsung saja gua panggilkan, kita hadirkan dokter, bukan sembarang dokter, atlet, bukan sembarang atlet. Tapi dia tidak lagi gondrong. Ladies and gentlemen, Dokter Tirta. Dokter Tirta. Dok. Wah, ya Pak. Waduh, alhamdulillah. Terakhir ketemu di Gading ya? Iya. Wah, Tirta. Gimana ya? Dok, santai. Lu sini Ada ya orang, ada orang gabut ya nonton ginian. Banyak. Ya Allah. Mereka ini kerja sih. Sambil kerja biasanya. buat ngisi-ngisi suara gitu dong. Iya. Jauh nggak, Peng, kesini? Lumayan coy, touring coy. Sejam. Satu jam dari Pasar Minggu aku. Oh. Dia lewatin tol apa itu? Lingkar luar ya? Ah. Iya. Ya begini lah, Peng, kalau streaming kayak gini, nongkrong aja sebenarnya. Terus ini kenapa diem-dieman ini? Enggak, ini gua lagi ngobrol. Oh iya, tapi jauh sih, kok gak kira ya? Gak kira, jauh banget. Terus rumahmu masih di Kelapa Gading? Udah. Tapi fokus di sini? Enggak juga, ini buat live streaming aja. Edian. Iya. Edian ya. Edian ya. Ini Jawa itu ya kan? Gak ada yang bisa bahasa Jawa di sini. Loh. Bisa. Koncoku. Orang jelas ya. Kamu berani ya pakai jersey Liverpool di era seperti ini ya Mas Niko ya. Hancur semua kita. Padok Liverpool. Oh iya jelas ki, NBA dulu. Tapi belum pernah ke Anfield teh. Aku juga belum dok. Madrid nyimak deh Madrid. Iya, anakku yang Madrid. Hah? Kemarin tuh MU, sekarang lu Madrid. Lagi kalah aja nggak mau gue. Ganti-ganti. Lu diem. Nama. Udah tinggi ya, udah mau datang. Iya ya Pak. Yang request lu bener-bener banyak sebanyak itu. Nah, tapi disuruh ngapain aku? Iya ini biasa ngobrol kan aja. biasanya nyantai sama. Makanya lu puasa ya? Puasa. Oke. Kalian mau makan minum nggak apa-apa? Iya, aman. Cuma Saya cuma nggak tahan kalau ngadepin bola aja. Nyaris batal kemarin. bola. Iya, debat di Twitter. Emosinya beneran. Debat di Twitter. Kalau itu susah itu. Tapi debatnya malah sama fans Liverpool. Iya, tapi kalau kayak gini biasa tuh kan. Ini kan ngeselin semua nih kan. Iya. Ditunjuk-tunjuk lu pada ya. Apa sih ini? Kalau yang bintang-bintang tuh artinya apa itu? Member semua. Hah? Member? Iya. Oh kayak koci berarti? Kayak koci gitu, membership gitu. Iya. Maklum ya. Ini chat cuma buat membership doang. Ngeri ya? Banyak ini. Jadi warna hijau ini dok apa khusus member. Kalau yang bintangnya warna biru tua Hah? itu lebih baru. Kalau yang lebih warnanya terang itu biru terang itu dia udah lebih lama. Buset, kalau aku kayak gini liatnya uang nih. Berarti kalau 20.000 uang semua ini. Keren ya, kaya kamu ya ternyata ya. Katanya dolar ya, cuy ya. Jadi ya kalau yang biru sendiri itu kayak Itu, Samuel Grace. moderator. Oh, Momot. Momot. Kaskus ya. Kayak kaskus ya. Ya duit KB gitu. Pantesan kok betah ya. Kalau 580 itu artinya apa tuh? Jam. Jamnya. Ini non-stop. Ini udah hari ke-58 belum berhenti. Kalau bisa mati listrik, Ya mau nggak mau. ya udah, mati. udah 2 kali kok kayak gitu mati listrik. sabotase itu misal ada yang Ada ya? saingan kompetitor. Enggak sih. Kita paling gede soalnya. Ada kompetitor. Kemarin dokter yang udah kesini siapa? Dokter yang udah kesini siapa? Bahasa apa? Seks. Hubungan seks, hubungan. Iya. Ngasih tahu sperma yang baik gimana, gini-gini banyak lah banyak. Hehe. Ngeselin ya? Bisa sih gak usah bahas bola ya, ngeselin. Dok mirip fans Arsenal. Oh iya mirip Koci. Ya di mana-mana semua yang rahasia Cina kalau botak mirip cok. Terus kemarin yang kamu angkat tuh ini, sebelahku ini. Yang kemarin itu yang masuk TV. Ini sama Ibot. Alay sama Ibot yang masuk TV. Iya betul. Iya. Dah, terus ngapain nih? Udah ngobrol. Santai. Bingung nih aku kayak dikeroyok banyak orang. Santai. Anggap aja Liverpool lagi kalah sama PSG posisinya. Wah, santai. Lagi puasa loh, Bos. Bisa bawa ini loh, puasa loh. Iya, capek. Kalau enggak udah mati loh, Bu. Percuma dok bahas kesehatan sama mereka. Kita sehat. Kita jam 5 selalu Yang sakit workout mental bareng. lu orang. Ya
Tapi begadang terus berarti ya artinya. Nanti Jarang, kayak jam jarang. 7 gitu udah siap-siap tidur. Soalnya tadi ada yang mention sih katanya tantang mereka edukasi mereka gengnya bisa nggak? Bisa. Jam 10 tidur, jam 5 bangun, lari pagi, Lari pagi habis itu dulu. sampai jam 6. Cuman sharing sih kemarin aku edukasi kayak gini sharing. Kebetulan orangnya kerja di bidang musik. Berarti kayak doi ya? Iya. Kan? Iya. Aku edukasi kemarin kalau bisa udah usia kepala 4 diturunin lah begadangnya. Kalau bisa agak gaya hidup sehat sama ya dikurang-kurangin dikit lah karena fisiknya nggak kuat. Mau nanya, kenapa kalau kepala 4 harus dikurangin? Soalnya ada 2 organ yang paling nurun. Jadi gini, yang usia 20-an mana nih? Hah? Berarti paling tua lu berdua? Iya. Iya. Lah kan lu berdua terkenal dari zaman dulu dakduk. Ya. Dakduk maksudnya kelas. Iya. Ya. Ini 20 semua berarti. Jadi kalau pas usia 20, 30, 40 pembedanya itu cuma di 2 organ paling kuat yaitu hepar atau hati sama ginjal. Jadi kalau misalkan kau minum atau alkohol atau rokok teteh bengek itu 2 organ ini yang membantu supaya Kita nggak gitu. supaya keluar. Kita nggak minum. Nah, si orang ini udah aku edukasi. Terus di grup chat aku bilang, "Wah, kalau aku lari nanti bisa kena serangan stroke." Let's say long story short, 2 minggu yang lalu stroke beneran. Habis kerja. Ya, ada di klub terkenal. Coba mute dulu. Kejadian kedua, kejadian pertamanya ya teman sendiri yang tiba-tiba Bell's palsy. Jadi sebenarnya kalau dia minum di usia 20 atau 30-an itu dia nggak akan kerasa karena kemampuan hatinya luar biasa. Jadi hati atau hepar itu yang setiap manusia punya itu mau Anda gojok asal metanol ya. Bukan etanol itu masih aman-aman aja. Cuman yang jadi masalah kalau udah usia 40. Ini yang kalau kau bilang bohong bisa aku tunjukin orangnya, cuman nanti kamu shock kena mental ya. Jadi yang jadi masalahnya tuh di usia 40 ke atasnya. Kenapa 40? Ya itu sih Kayak 37, 38 enggak gitu berarti? 40 Iya. baru? di 40 itu bener-bener tiba-tiba penurunan ya tuh nggak tahu yang menciptakan ya. Jadi di usia 40 tuh kemampuan ginjal tuh bisa menurun drastis. Tiba-tiba kayak gimana? Kayak kamu punya mobil. Ya itu kan masih gitu kan. Jawabannya masih 4 tahun. Ya kalau 4 tahun. Kalau matinya pas punya uang. Nah, uangnya dikumpulin dinikmati sama orang lain. Itu. Kena. Iya tuh. Gue denger tuh, gue denger. Wukong tuh siapa? Aduh. Enggak ada. DJ. Jangan. Udah pulang orangnya. Udah pulang. Enggak kelar tar bahasnya dong. Kena tuh ego Arab. Sebenarnya nggak apa-apa sih kan. Ada orang yang kayak contoh masih kombonya kan sebenarnya cuma 3 kan, yang ganggu hati sama ginjal, terus yang ganggu paru sama yang ganggu usus. Nah kalau misalkan kita makan makanan yang diabetes masih enak karena ada pankreas. Tapi kalau yang alkohol ada hepar, kalau rokok ada paru. Nah kalau kombo semua itu remuknya biasa 40 tahun ke atas. Jadi drastis. Kalau grafik buatnya kayak grafik saham tuh gini. Saya tiba-tiba 40 turun terus gini. Gak apa-apa sih, yang penting lu punya insurance kan? Ada kan? Nah itu gak apa-apa, aman lah. Gak apa-apa. Nah kalau apa-apa, amit-amit ke ICU kan gak bayar, maksudnya diklaim. Minimal gak bayar. Tetap sakit. Iya, itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri, yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ. Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri.
Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok aja. Gue orang pertama story gue. Gue orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan kita ada sumuran. Tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas. Jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu, itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu. Akhirnya ngegasnya tuh minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi. Jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu Mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat Tabrak tapi taksi. ya. Selamat dia. Sama. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi akhirnya karena si kematian itu sudah pasti, mulai saat itu aku sebagai dokter nggak memandang kematian sebagai hal yang tabu. Jadi kayak aku edukasinya ya, kalau ada pasien kan mesti kan kalau bilang hati-hati stroke yang kemarin Mobile Legends tuh kan, itu kan OB ku sendiri. OB ku itu selama 2-3 bulan berturut-turut main ML terus, polanya kebalik terus. Masih hidup, umur 23. Dia memang joki ML. Jadi dia selalu nge-push di malam. Itu sebenarnya konten yang kusindir untuk semua tim sama pegawaiku. Nah, itu satunya kan ada di luar tuh Asam Murad terus umur 50. Nah, terus umur 23 itu si OB ku itu dia nge-push memang dapat banyak. Namanya Adit, dia juga nonton live streamingmu. Oh, dit. Woi, Ya, dit, terus dit. dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang itu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Kalau timku yang itu bener-bener parah yang nge-push-nya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari belum 3 bulan ya, 59. Dit. Woi, Ya dit, terus dit. dia tuh sampai di momen dia bisa 2 bulan tuh push rank terus, tidurnya kebalik terus. Aduh. Gadang itu berarti dok. Terus sampai akhirnya di bulan ketiga itu kelihatan mukanya udah kayak over exhausted, jadi kayak kantung matanya banyak, tidur mulai kacau, berat mulai turun. Nah udah terus aku suruh ubah, terus aku buat konten itu. Gitu ceritanya. Tapi nggak separah timku. Kalau timku yang itu bener-bener parah yang nge-push-nya sampai 2 bulan. Karena ternyata pas dilihat memang joki gede ya. Aku baru tahu itu. Joki ternyata penghasilannya cukup gede. Masih aman 57 hari belum 3 bulan ya, 59 hari lah ntar. Oke dok, tadi kan bahas akibatnya. Nah kalau tindak preventifnya kita Nah ini gimana tadi? Ini pertanyaan keren nih. Jadi ini pertanyaan disetor sama teman-temanku yang terutama yang di klub ya. Jadi banyak temanku tuh kreatif director di beberapa bar sama klub. Terus mereka tanya,
Ya, kalau misalkan seperti itu gimana dok? Kan income terbesarku adalah di musik, di mana industri musik itu selalu jam 9 ke atas. Nah, yang pertama jangan pernah skip tidur siang. Nggak boleh skip tidur siang. Nggak boleh. Tidur siang itu. Iya, nggak boleh. Jadi power nap terbaik. Jadi tidur terbaiknya itu adalah pas siang itu nggak boleh di skip tidur. Jamnya Jadi misalkan pulang tuh kan dari jam 4 ya. Ya, misalkan Aku segitulah. rata-rata temenku tuh pulang jam 4. Terus itu langsung makan protein sama serat. Kamu harus sedia protein tuh kayak telur, daging atau brokoli, pisang, terus bilasan, mandi, dan nah itu kan tidur 7 jam. Iya. Nah, kamu tuh di jam 3 harus tidur lagi sejam. Sejam dok. Iya, power nap-nya sejam aja, jam 3, jam 4. Karena yang kuncinya yang buat jantung tuh yang di siang hari. Dan itu biasa dilakuin sama dokter yang jaga malam. Jadi kalau dokter jaga malam kan lebih parah tuh. Cuman kan dia ada turun jaga, kalau kalian kan enggak kan, bener-bener kebalik tuh, malam kerja nggak ada turun. Kalau enaknya dokter tuh dia jaga, turun tuh artinya libur. Jadi habis jaga malam dia nggak kerja. Nah, itu tipsnya kuncinya di tidur siang. Terus yang kedua, selama kamu tidur di pagi, itu kondisi kamar nggak boleh ada cahaya strain biru. Jadi cahaya biru itu ya kayak contoh nih gadget ini kan ada warna birunya. Iya. Karena cahaya warna biru itu yang menyebabkan kulit jadi tua. Lampu biru juga dok. Iya, Lampu biru gitu. strainnya tuh warna UVB. Jadi strain gelombang warna biru itu mirip sama UVB, itu kan nggak tahu kan? Jadi kayak contoh itu alasan kenapa kalau di iPhone ada dark mode, itu yang dihilangin komponen gelombang warna birunya. Jadi kalau kepapar ke kulit sama mata terus, itu ngebuat oksidan, jadi recovery-nya turun, jadi kita tidur nggak nyenyak. Jadi posisi kamar tuh bener-bener harus dibuat warm, nggak boleh cold, warm, bener-bener cahayanya minimal terus tidur. Nah terus sama minum airnya nggak boleh lupa. Nggak boleh itu. Nah terakhir suplemennya ditambah karena kalian hidupnya kebalik, berarti kalian kemungkinan besar nggak akan kena matahari kan. Nah berarti kalian kemungkinan besar akan defisiensi 2 hal. Kalau nggak D3 magnesium, pasti itu. Nah itu ciri khas yang defisiensi D3 itu rambutnya rontok, brodol, patah, terus sering alergi, gatel-gatel, terus mood swing. Itu D3. Gila nih. D3 itu penting. Jadi kalau kurang matahari itu kemungkinan besar D3-nya ambrol. Jadi itu harus kasih D3. Kurang. Tiga ini udah dicek itu bisa mengurangi walaupun tidak 100% impact buruk. Karena kan kalau aku nyuruh, wah kamu resign aja, wah nggak makan dong nanti. Ya. Jadi fairnya di situ. D3 ya. D3 yang 1000 intra unit itu clue-nya tuh kalau buat teman-teman. Dok, tapi kalau misalnya ada kayak temen aku ada yang nggak suka tidur, itu kenapa ya dok? Nyabu ya? Nggak tahu ya, dia kayak Bisa jadi. Iya. Oh enggak tuh nanti nuduh malah digerebek. Enggak, kalau orang nggak bisa tidur tuh biasanya sudah gangguan mental, gangguan sleep, gangguan tidur. aku kan sering Itu ada terapinya itu. aku sering bilangin kan, udah mau 40 kurang-kurang minum. 40 tuh siapa? Oh ini loh. Kamu tuh nyindirin. Kita nggak ngomong gitu lah. Kita nggak ngomong gitu. Kita nggak nyebut nama lah. Nggak mention dok. Ya. Tapi dia selalu counternya gini dok, gue udah medical check up aman semua, normal, nggak usah rotor dulu deh. Mana coba hasilnya? Coba hasil medical check up. Hasil. Jadi orang yang gangguan tidur itu hasilnya nggak akan kelihatan di medical check up. Oke. Itu kelihatannya kamu harus ke klinik saraf ngecek namanya brain activity. Jadi nanti kamu akan dicek ke dokter saraf. Beda. Jadi dia tuh nanti kepalanya kayak yang di film-film ditempel-tempel. Nanti kelihatan aktivitas sarafmu. Oh iya. Iya. Jadi kalau di otak tuh unik ya. Jadi otak tuh mungkin ini biar teman-teman tahu kalau otak itu kalau gejala pada otak tuh beda banget sama organ yang lain. Nah, ini kita baca ya. Ini kaki. Nih. Ada banyak kan? Otaknya kena tuh. Otak ini soal otak dulu ya. Ini tak gini dulu ya. Otak tuh adalah menurutku kalau di spesialis itu yang paling sulit bedah saraf. Jadi dokter spesialis menurutku ilmu paling sulit itu bedah saraf. Jadi yang ngurusin stroke kalau orang kecelakaan. Jadi di otak itu kalau ada gejala dia tidak kelihatan kalau awal. Karena dia masih kompensasi. Jadi misalkan ada benjolan, tumor itu, tetek bengek lah, dia nggak kelihatan. Bahkan contoh ada penyempitan pembuluh darah kecil itu rasanya cuma migrain. Tapi nggak semua migrain itu penyempitan pembuluh darah. Jadi gejalanya kadang nggak tahu. Cuman kalau udah bergejala itu langsung lewat. Oh, langsung fatal. Iya. Otak tuh gitu. Itu alasan kenapa dokter bedah saraf itu dokter yang kalau di Amerika Serikat bayarannya paling gila karena memang paling sulit. Jadi
Otak itu kalau ada masalah kecil-kecil dia tidak bergejala, tapi sekalinya bergejala itu langsung besar. Jadi misalnya ada pembuluh kecil nih di sini, terus kamu migrainnya nggak hilang-hilang nih, wah sucuk migrain. Tapi kalau ditunjuk migrainmu di mana? Di sini dok, bisa ditunjuk, tapi 4 hari nggak hilang. Nah itu bisa jadi ada gejala penyempitan pembuluh darah. Penyempitan tok, nggak sampai stroke. Nah terus tiba-tiba dia lagi mandi, atau dia lagi stres, bad mood, marah-marah, teng hilang dah. Nah itu udah pecah berarti. Hilang mati maksudnya. Iya, lewat. Dan karena gold standarnya pecah pembuluh darah itu cuma 5 menit. Jadi langsung membesar, nutupin otak, dan otak kalau udah ketutupan nggak sempet mati jaringannya. Jadi kalau ada orang sering migrain, itu aku selalu cek dulu. Kalau cewek kemungkinan besar hormonal. Nah kalau cowok sering migrain ini unik nih. Berarti kemungkinan antara pola tidurnya berantakan atau yang kedua tensinya kacau. Dah langsung cek semua. Nah kalau pola tidurnya berantakan itu harus dicek. Nah kita cek nih sekarang. Migrainnya yang kecenat-cenat. Iya langsung bisa migrain itu sebelah. Cuman kalau bisa ditunjuk, jadi bedanya kalau sakit kepala gini, sakit kepalamu mana? Leher belakang nih. Nah itu kemungkinan besar kasurmu murahan. Pegel aja itu. Iya lagi. Itu jantung. Oh ya jantungnya sih sampai sih. Bagus sih jantung. Bagus ya. Bagus. Otaknya tuh. Ini apa? Bukan yang PDF tadi nggak sih? Mana? Otaknya dong, Terus, mentalnya dong. Otaknya tuh. Sama kultur ke atas. Keren kali. Kamu kapan terakhir kali ini? Itu ada tanggalnya dok. Oh tahun lalu, Juli Karena 2024. kamu biasanya 6 bulan sekali kan. Oh berarti kamu disiplin ya? Aku rutinin dok, 6 bulan sekali cek. Oh limfositmu tinggi banget bro. Apa itu? Oh low rendah. Oh iya bener kan defisiensi limfosit kamu. Apa itu? Limfosit itu adalah sel pertahanan tubuh, sel darah putih yang ibaratnya ngelawan virus. Rendah banget kamu. Kemungkinan ciri khas D3 defisiensi. Limfositnya rendah, tapi monositnya tinggi. Jadi kemungkinan ada, tapi masih normal. Eosinofil tinggi, cacingan lo kamu. Eosinofil tuh sama basofil tuh sel darah putih yang khusus untuk melawan parasit. Tapi nggak cacingan kan? Enggak gendut gitu kan. Giginya bagus tuh. Sisanya sih, kolesterolnya cukup bagus ya. TG-nya bagus, HDL-nya tinggi sekali. LDL-nya ya mepet-mepet lah, tapi secara umum lipid bagus. Wih, keren. Kamu makananmu gimana? Berantakan. Normal tapi ya, tapi nggak pernah olahraga juga. Oh, nge-gym tahun lalu. Nggak pernah. Sebentar doang untuk nge-gym dulu sebentar doang. Itu lagi zaman-zaman. Oh lagi ngeji. Oh ini tahun lalu. Ini benar-benar lagi sering-seringnya nge-gym udah olahraga dong. Tahun lalu nih. Iya. Oh ya, ini harus berarti tahun lalu ya. Tahun lalu normal semua kamu. Tahun ini kali 2 lah. Sebentar lagi. SGPT. Nah ini untuk ngecek orang alkoholik itu kamu sehari berapa botol? Soalnya temanku tuh half marathonnya yang tak kusindir di TikTok itu temanku. Ini ku sebut nih, namanya Randy. Randy itu temanku baik dari aku jual sepatu sampai dia udah gede, sampai dia udah nikah, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan alkohol sehari 2-3 botol. Aduh, no. 2-3 botol. Iya, tapi half marathonnya kenceng banget. Tapi larinya kenceng banget. Dia sehari 2 botol. Jadi alkoholik kalau nggak kena dia nggak bisa. Gitu. Dan dia lagi proses mengurangi. Dia jadi pas puasa ini dia ngurangin. Dia itu kalau galau nggak bisa lepas dari itu. Nah pas dicek fungsi hati. Kalau fungsi hatinya SGPT, SGOT-nya udah remuk, nah sama kreatinin fungsi ginjal itu udah harus tanda-tanda suruh berubah lah. Nah ini masih bagus nih, fungsi hati bagus. GDS-mu ya aku kaget. Ini bener kamu yang dicek apa orang lain nih, Joki? Oh ya SGPT-nya bagus, SGOT-nya bagus, GDS-nya bagus. Fungsi ginjal proper. Ya, proper semua. Kita cek yang bawah. Oh, nggak ada tanda-tanda infeksi tipoid. Ada lagi? Ada lagi. Ego. ya. Bagus ya. Cek lagi? Cek lagi. Wah iya. Kok iso ya? Kamu aku juga. Tapi itu berat badannya 13 kilo yang lalu dok. Nah, Oh sekarang naik? naik dong. Gara-gara stream ini. Enggak, hidupmu tuh gimana sih? Berantakan. karena stream ini berantakan banget. Kata orang lain, tapi itu bagus loh. Itu tahun lalu ya, Juli 2024. Gimana sih? Penasaran dia. Jadi cek darah, urin, ronsen, sama air liur waktu itu. Rokok kenceng sehari berapa? Oh enggak nyampe 1 bungkus. Oh dikit. Sehari nggak nyampe 1 bungkus. Vape, pots? No. Oh jadi kamu pirokok? Ya. Oh itu ya itu mau ngomong tapi nanti banyak yang makanannya. Oh kamu sama dokter SPPD lagi.
Iya. Secara umum kondisi fisikmu proper, Pak. Tapi Itu tahun lalu. ya proper itu. Itu proper. Proper itu. Mental sih, Tapi Dok. tahun lalu juga minumnya banyak bahkan. Sehari sepotol. Lebih banyak tahun lalu daripada Dari sekarang. tahun lalu dibanding tahun sini. Tapi Tapi olahraga juga kenceng kan. Tapi Weightlifting. untungnya kamu ini, untungnya fungsi hatinya bagus. Sebenarnya kamu genetiknya aja tulangnya gede-gede loh, Ram. Kalau kamu nge-gym atletis, Rap, sebenarnya. Nyampe. Iya, waktu itu sempet ini rutin. Tapi pola tidur berantakan. Dan nakal. Dia nggak Parah, nggak suka tidur, Dok. Dia nggak suka tidur. Iya, Dok. Wah, aku ada sih yang temen kayak gitu. Langsung biasanya didiagnosa dulu, terus kita cek aktivitas otak, terus dicek ke psikolog, Muter mulu, psikiater. kepala muter mulu, mikir mulu. Pusing apa sakit kepala? Enggak. Nggak bisa, kalau nggak bisa diem. Kalau diem tuh mikir terus, apa ada aja yang lompat-lompat gitu yang pikirin. Oh, iya. Gitu lah. Oh, kamu jauh cuman deket sama temen ya? Ini Maksudnya? tok, sama temen-temen tok ini. Nggak ada keluarga. Mama ada. Tapi nggak dekat. Iya. Nggak dekat. Harus Kayak break jauh, sih. soalnya dia jauh. Itu solusinya cuma satu, harus break. Gimana? Break dari segala kehidupan, break dari hidupmu yang paling sering kamu punya. Jadi kayak kalau kamu deket sama teknologi ya kamu break 5 hari, kamu harus melakukan sesuatu yang jauh dari itu Ya semua. kayak dulu break sama kita deh, setahun. Ya. Boleh nggak? Boleh. Bukan, boleh. Maksudnya kalau kamu kepapar, Boleh nggak? misalkan aku nih kerja, aku kan ngurus toko sama klinik. Ya. Terus aku susah tidur. Berarti aku harus break dari itu. Untuk supaya nih clear. Tadinya mau gitu, nggak dikasih. Tensinya normal. Tensi normal. Oh iya. Mungkin genetik ya. Kalau orang kayak gitu one of a kind, coy. Biasanya kalau misalkan habit kurang tidur tuh antara tensinya yang jeblok atau ginjal yang remuk, tapi normal-normal aja. Coba teruskan sampai umur 39 kita cek lagi. Biasa eksperimen. Bosom. Itu kalau itu bukan saya. Udah sering cek HIV/AIDS. Udah. Bebas juga. Aman semua ya. Mau mujizat. Ada efek dari mati suri. Emang kamu pernah mati suri? Pernah. Kapan? Umur 9 tahun. Ngapain? Mati aja. Ngobrol ke Sakit. sakit. Ada lagi mau tanya. Ada. Itu dokter. Kamu kok mukanya kayak Rukas ya? Rubin Castor yang punya Rukas. Oh iya. Cina mirip sama, paham saya. Apa nih? Jadi Ini dia paling alkoholik. beliau Iya. ini alkoholik. Alkoholik. Iya. Maraton juga. Saya bisa Maraton bilang juga. alkoholik. Sehari berapa botol dulu? Enggak kayak gitu. Kalau botol juga enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Tapi gimana alkoholiknya, Be? Paling seminggu 5 kali lah. ya 3 kali 4 kali lah minum. Tapi tergantung minumnya. Jadi kalau minum ini gimana? Ini aku disclaimer ya. Iya. Kita ini kalau dokter tuh harus disclaimer biar nggak digoreng. Oke. Jadi kalau sebagai seorang muslim kan alkohol diharamkan. Betul. Sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. 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 Oke, iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh alkohol pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Ya, nih. ya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol, jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana. Kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya, karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh
gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah, jadi kelamaan di lambung. Oh, nggak sempet diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu, mungkin Nggak, tapi pengecualian. sama, mungkin nggak pernah muntah kita. Iya. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya kalau terlalu nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur, jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok, wow, alkoholnya penuh. Buek. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk alasan, intinya. ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut, namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Oke. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. 15, 16.